Akhirnya ngaku juga si Kuat Ma'ruf yang ternyata memang main belakang. Nah, lo dibongkar sama istrinya sendiri. Misteri makna behind the scenes video klip terkenal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, gimana ya kabarnya kalian nih? Sekarang kita mau update kasus Brigadir J, POV-nya si ikan buntal, si Kuat Ma'ruf ini. Waduh, ini seru banget. Pokoknya kalian harus nonton ini videonya sampai habis karena wah, Let's Go nemuin hal-hal yang menarik dan seru banget. Buat ceritain udah nggak sabar ya gitu. Oke, Let's Go mau bahas yang pertama adalah tentang Kuat Ma'ruf ya, yang apa ya? Kita bahas yang mana ya? Jadi bingung ya. Jadi kita mau bahas tentang apa ya jadinya? Oh ya, ini aja deh yang pertama. Istri Kuat Ma'ruf itu yang memberikan pernyataan bahwa si Pokemon ini ternyata memang ini nih, emang ada sesuatu gitu. Lalu yang kedua adalah tentang hubungan si Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati dan Brigadir J. Cinta segitiga ini. Nah, yang terakhir itu kita mau bahas tentang Putri Chandrawati yang katanya tuh dijilatin bagian sensitifnya. Gila, gokil nggak nih? Wah, tanpa berbasa-basi lagi, let's go kita bahas. Nah, let's go mau pertama tentang bahas si Kuat Ma'ruf ya aja. Kita tahu ya, sekarang kemarin gitu kan udah let's go bahas tentang POV-nya Bribka RR, POV-nya bla 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 bla, sampai kemarin tentang Kuat Ma'ruf ini kita juga omongin tentang perselingkuhannya. Nah, ternyata dilansir dari artikel ini, istri dari Kuat Ma'ruf ini, si Squad lama itu mengatakan hal yang mengejutkan. Kalian mau tahu nggak? Jadi menurut artikel ini ya, ini artikel populis nih, jangan di-delete nih nanti kalau kamu berbohong ya. Jadi menurut artikel ini mengatakan bahwa istri Kuat Ma'ruf ini mengiyakan bahwa sang suami itu memang sering selingkuh dan bermain belakang gitu bersama cewek-cewek. Nah, padahal gajinya itu 10 juta. Dan istrinya mengatakan menurut artikel ini itu tuh dia tuh nggak pernah dikasih nafkah gitu, padahal si Kuat Ma'ruf ini punya 2 anak dan dilansir itu gajinya sekitar 10 juta tapi tidak pernah memberikan nafkah dan juga sering nyeleweng gitu. Wah, ini jadi teringat perselingkuhan Reza Arab sama Wendy ini ya, Wendy Walters ya. Rame banget di TikTok ya, banyak cewek-cewek yang bilang wah, Reza Arab yang sebucin dan senggak ganteng itu aja selingkuh gitu. Ini makanya kalau punya pasangan tuh yang sepadan gitu. Waduh, nih Lisku nggak mau main bahas itu ya. Lisku bahas Kuat Ma'ruf aja nih. Kuat Ma'ruf ini menurut istrinya aja bilang gitu loh. Bilang dia sering main cewek, berseleweng, gaji 10 juta, nggak pernah dikasih nafkah. Ya nggak pernah dikasih nafkah karena untuk bayarin selewengannya. Apakah ini berarti merujuk kepada perselewengan Kuat Ma'ruf dan juga PC yang pernah ada santer isu tersebut? Menarik nih. Lanjut ke artikel yang ini. Nah, artikel ini mengatakan PC itu membuat Kuat Ma'ruf sebagai pelampiasannya aja. Nah, kenapa? Karena PC ini tahu bahwa Ferdy Sambo ini sudah menikah dengan si cantik. Nah, karena itu makanya PC ingin melampiaskan. Emang dia aja yang bisa nikah sama si cantik? Aku juga bisa nikah sama si beruk. Dan si beruk dan si tampan gitu. Ada 2 mungkin ini ya, Brigadir J sama Kuat Ma'ruf gitu. Nah, menurut artikel ini ya, jadi tuh dia sakit hati bahwa Yosua itu memberitahu bahwa si FS ini udah menikah sama si cantik. Mendengar hal itu, si PC ini sebel dan akhirnya melampiaskan atau ingin membalas dendam kepada si suaminya. Dan juga abis itu yang dicari siapa? Nah, si beruk ini, si buruk rupa ini, si The Beast gitu. Dia melakukan penyelewengan ya katanya, menurut informasi artikel ini ya. Nah, tapi menurut Let's Go, apa mungkin dia nggak puas juga sama si Kuat Ma'ruf? Mungkin si Kuat ini adalah Kuat yang tahan lama, tapi dari fisik itu Yosua yang si tampan. Kalau ini memang terjadi yang diketahui sama si suaminya ya, kamu selingkuh sama dia. Gak level dong gitu. Aku aja selingkuh sama yang cantik, masa kamu selingkuh sama yang begituan lah. King sebel jadinya. Oke, aku juga bisa cari yang lebih tampan dan berani. Nah, ini orangnya. Jadi malah dia 2 kali lipat pembalasan dendamnya. Wanita ya masih buruk rupa mau, sama si tampan juga disikat gitu. Tapi mungkin si tampannya yang nolak. Ini dari artikel ini ya. Bersumber dari artikel ini. Nah, ini jangan dihapus-hapus nih artikelnya Suara ya. Karena di sini bilangnya Kuat Ma'rufnya hanya pelampiasan semata. Wah, gokil banget nih. Nah, lanjut. PC yang dijilat-jilat selanjutnya belakangan ya.
kita mau ngomongin Kuat Ma'ruf ini. Kenapa Kuat Ma'ruf ini segitu bencinya sama Yosua? Nah, dari kita tahu bahwa Kuat Ma'ruf yang nodongin pisau ke Yosua, Kuat Ma'ruf yang bilang Yosua itu mengendap-ngendap. Nah, terus Kuat Ma'ruf juga yang ikutan meeting, padahal supir, tapi ikutan meeting buat menghabisi Yosua. Nah, ini menurut kabar terbaru ya, info terbaru bahwa omongan Kuat Ma'ruf ini bisa dikatakan berbohong gitu. Kenapa? Karena Kuat Ma'ruf itu kan yang pertama kita pernah bahas ya, bahwa dia tuh ngelihat, wah aku ngeliat Yosua ini ngendap-ngendap nih di Magelang ke lantai 2. Nah, itu kemungkinan besar itu bisa kebohongan gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin Yosua itu mengendap-endap di rumah yang memang mereka tinggali dan juga denahnya sama gitu. Denahnya pasti udah hafal lah. Ngapain saya ngendap-endap untuk ke kamar lantai 2? Ini tuh diperkirakan bahwa Yosua tuh memang dipanggil atau terpanggil ke lantai 2 yang diketahui oleh Putri Chandrawati karena dia yang manggil kan. Yosua, mungkinnya dia teriak itu. Yosua, sini kamu sayang. Yosua, ya bu. Nah, pas dia ke atas gitu, si Kuat Ma'ruf melihat, oh dia nih ke atas nih. Kuat Ma'ruf ini kalau memang ada kecemburuan, apalagi dia pernah mengancam Brigadir J bahwa si Kuat Lama ini, si Kuat Lama itu tuh ngancam Brigadir J. Kan dia sebel ya, kamu ngapain kamu ke atas? Kamu kurang ajar kamu gitu. Harusnya jatah saya hari ini. Lu. Nah, ya maksudnya kayaknya omongan dari mengendap-endap ini diduga itu kebohongan. Sebenarnya yang terjadi memang Yosua ke atas, dipanggil oleh atasannya, diketahui oleh ibunya, Ibu Putri Chandrawati, dan juga dilihat oleh si Kuat Ma'ruf gitu. Karena Kuat Ma'ruf memang benci banget sama Yosua. Sebelnya kenapa? Sebelnya karena satu, dia tuh udah kerja lama. Tapi Yosua ini yang lebih dipercaya dan lebih disayang. Apa ulang tahunnya dirayain, terus nyetrika baju aja di storyin gitu. Habis itu apa lagi? Dikasih duit 10 juta. Bahkan Yosua tuh dipercaya buat pegang duit itu untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan Kuat Ma'ruf yang udah lama itu kan mungkin sebel ya. Saya ulang tahun nggak pernah dirayain. Diinget aja enggak gitu. Nah, itu mungkin kecemburuan ya. Habis itu dia anak baru juga udah dikasih pegang rekening aja ratusan juta. Harusnya kan aku yang emang ibu sama bapak nih lebih percaya Yosua daripada aku. Aku udah kerja belasan tahun loh. Harusnya aku yang dipercaya buat pegang duit itu semua gitu. Mungkin dia ngerasa bahwa saya kerja lebih lama, kamu anak baru, kamu menang apa sih? Kamu mungkin lebih tampan dari saya, tapi lebih pintar juga, tapi lebih keren juga. Tapi kayaknya semuanya kamu menang dari saya. Nggak ada apa-apanya. Ya mungkin sebel aja ya. Jadinya kalau ada celah sedikit untuk menyikat atau membuat nama Yosua jelek, dia akan menggunakan hal itu gitu. Nah, yang dia nggak sadar bahwa, atau yang dia nggak realize bahwa omongannya dia atau keterangannya dia itu membuat Ferdy Sambo itu sangat naik pitam dan menghabisi Brigadir Yosua. Mungkin dia kaget awalnya, nggak menyangka seperti dia, pengennya mungkin Yosua tuh dipecat aja atau Yosua tunduk sama dia gitu. Nah, ini dugaan sementara bahwa omongan dari Kuat Ma'ruf ini kayaknya janggal. Nah, ini nih yang menarik. Dari artikel ini kalian lihat, cing, tuh. Artikel Her Story, Wanita, Cinta, dan Cerita. Nah, kamu jangan dihapus ya nanti. Artikel ini. Karena kamu yang membuat ini nih sebuah wow gitu. Menurut bersumber artikel ini ya kita udah tahu ya bahwa Putri Chandrawati mengaku bahwa dia diperkaos dan dilecehin gitu. Tapi di sini ada kalimat yang sangat-sangat wow. Putri Chandrawati menurut artikel ini mengatakan bahwa dia, yaitu Brigadir J, menjilati tangannya. Lalu bagian-bagian sensitif gitu. Bayangin nggak Brigadir J nih, tampan, jilatin Ibu Putri Chandrawati yang gini nih. Nah, di tangannya tuh langsung bagian-bagian sensitif tuh, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Emang bagian-bagian cewek sensitif di mana ya gitu? Menurut kalian di mana nih kira-kira Brigadir J itu menjilati bagian-bagian sensitif gitu? Apakah di kuku kelingking? Mungkin kuku kelingking ini bagian paling sensitif dijilat. Dia bisa dipercaya nggak? Ini mungkin dugaan ya. Apakah memang Putri Chandrawati mengatakan seperti itu ya waktu di BAP? Ya, saya dilakukan pemerkosaan dan pelecehan. Yosua ini tiba-tiba datang terus dia cium tangan saya, jilat tangan saya. Ini aja udah nggak masuk akal nih. Kenapa? Karena udah dijilat tangannya aja. Kalau nggak pengen diperkaos atau dilecehin, dia tinggal keplak aja tuh. Kamu ngapain? Nah, ini dijilat tangannya, diem. Dijilat bagian sensitifnya, diem. Raba-raba bagian sensitifnya, dilecehkan, dilucuti pakaiannya, diem. Ketika diperkaos, goyang. Nggak ya. Ini menurut artikel ini ya. Ini let's go baca artikel ini aneh juga ya kalau misalnya memang ini beneran terjadi ya. Dijilati tangannya dan bagian sensitifnya. Dari jilatin tangannya aja. Karena let's go kan sudah dewasa ya. Dia sudah pernah melakukan
hal-hal dewasa gitu. Ketika Letchgo mencium atau menjilat bagian tangan wanita, itu berarti ada sisi romantis. Tidak mungkin Letchgo perkaos. Aku mau perkaos kamu, buka baju kamu, tapi aku jilat tangannya. Nggak mungkin. Tapi kalau jilatnya itu ya ngeri ya gitu. Pasti Letchgo akan cium, langsung menjilat tangannya gitu. Itu menurut Letchgo itu adegan romantis ya. Itu suasana romantis yang dibangun. Apalagi dicium sampai dijilat ke bagian-bagian sensitif. Itu adalah tindakan seksual yang romantis. Nah, ini sangat janggal nih ketika kalau memang pernyataan ini benar, tapi yang terjadi pemerkosaan, Letchgo nggak yakin. Karena bahwa ciuman, jilatan itu adalah suasana romantis dalam making love. Kalau perkosaan itu pasti, kalau di visum ya, itu pasti ada robek di bagian vagina atau di bagian alat kelamin wanita. Itu karena alat kelamin wanita ini belum basah gitu, belum ada pelumasnya untuk saat dimasukkan penetrasi. Pas penetrasi itu masih kering dan itu menyebabkan lecet dan basah. Tolong anak-anak di sini di bawah 18 tahun jangan nonton ini ya. Jangan nonton Kasus Brigadir, ya kalian nonton apa itu? Arab Wendy cerai ya atau apalah ya. Di khusus orang dewasa. Pantas Pak Mahfud MD bilang ini kasus yang menjijikkan dan juga untuk khusus dewasa itu. Jangan-jangan jilat-jilatan ini Pak Mahfud MD udah tahu duluan nih. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus ini ya? Menurut Letchgo ya, dari artikel-artikel ini, kalau memang ini bersumber pada sang korban atau sang pelaku, dari keterangannya itu kaget sih Letchgo tentang yang omongan tadi jilat-jilatan itu. Berarti tidak adanya pemerkosaan, malah ini romantik itu. Apa sebelum dijilat dinyalain lilin dulu apa gimana nih biar romantis. Terus setelah lagu Celine Dion, baby 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 when you touch me like this, when you lick me like that. Bisa jadi ya. Jadi membuat Letchgo tuh wah, pas baca ini kaget, bener kaget nih. Apalagi lihat Kuat Ma'ruf katanya memang demen selingkuh menurut istrinya itu. Tolong kalian komen aja di bawah menurut kalian gimana nih. Ini seru banget yang ceritanya. Emang POV Kuat Ma'ruf ini yang paling seru sih di antara POV yang lain. Itu aja yang bisa Letchgo sampaikan. Letchgo di skandal sekali lagi nih, takutnya ada sahabat-sahabat polisi nanti marah. Ini Letchgo yang ngomongin di sini adalah bersumber dari artikel-artikel yang udah Letchgo sebutin dan Letchgo tunjukin ya. Kalau tiba-tiba ada masalah, ini artikel-artikel hilang, Letchgo punya bukti. Ya, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Artikel-artikel ini juga bersumber pada narasumber atau orang-orang expert di bidangnya, seperti pengacara, kuasa hukum, lalu ada korban, ada kepolisian yang diwawancarai, ada juga ada pelaku gitu. Mereka semua bersumber dari sumber tersebut gitu. Jadi nggak asal ngomong dan nggak asal hoax. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.